Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Irna. Di pembelajaran pertemuan kedua ini masih membahas tentang elastisitas. Untuk pertemuan kemarin kan kita sudah membahas elastisitas dengan materi yaitu elastisitas bahan yang membahas tentang karakteristik elastisitas dan karakteristik plastis. Kemudian membahas tentang tegangan atau stress kemudian regangan atau strain, kemudian membahas juga tentang modulus Young. Nah, di pertemuan sebelumnya kita kan sudah membahas elastisitas, bahwa elastisitas merupakan suatu karakteristik bahan yang jika bahan tersebut diberikan gaya, bahan tersebut akan mengalami perubahan bentuk. Akan tetapi jika bahan tersebut gayanya ditiadakan atau dihilangkan, maka bahan tersebut akan kembali ke bentuk semulanya. Kemudian jika karakteristik plastik merupakan karakteristik sebuah bahan, jika diberi gaya, bahan tersebut akan berubah bentuk dalam ukurannya juga. Kemudian jika gaya tersebut ditiadakan, maka bahan tersebut tidak dapat kembali ke bentuk awalnya. Contohnya untuk bahan yang berkarakteristik plastis yaitu ada plastisin, atau mungkin kalian bisa mengenalnya dengan sebutan malem. Kemudian untuk elastis sendiri yaitu bisa pegas maupun karet. Nah, sekarang kita akan membahas tentang materi elastisitas. Pokok materinya akan kita lihat di page selanjutnya. Seperti biasanya sebelum memulai pembelajaran, Ibu selalu mengingatkan kalian untuk menjaga kesehatan tubuh serta menjaga kebersihan diri agar diri kita terhindar dari bakteri, virus maupun kuman yang ada di sekitar kita. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, dan semoga orang-orang di sekitar kita serta keluarga kita juga selalu diberikan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Oke, sebelum memulai pembelajaran, mari kita membaca doa terlebih dahulu agar pembelajaran dilancarkan serta kalian mampu memahami materi dengan baik dan benar. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, di sini di materi elastisitas ini lebih fokus ke pegas. Untuk pendahuluannya yaitu pengaplikasian hukum Hooke, kemudian penjelasannya masih di hukum Hooke, contoh permasalahannya juga masih di contoh-contoh soal hukum Hooke. Sedangkan untuk susunan pegas ini kita fokuskan di pertemuan selanjutnya yaitu hari Senin. Nah, kita di sini untuk di pendahuluan itu akan fokus ke pengaplikasian hukum Hooke dalam kehidupan sehari-hari, kemudian dilanjutkan oleh penjelasan hukum Hooke itu sendiri, dan dilanjutkan dengan contoh-contoh soal tentang hukum Hooke. Nah, dari sini nih ada sebuah gambar, yaitu mobil yang melewati sebuah jalan yang berbatu atau jalan yang tidak rata. Apa sih kaitannya gambar di samping ini dengan pegas? Kemudian bagaimana prinsip kerjanya? Jadi, pegas pada mobil ini itu fungsinya yaitu meredam kejutan ketika mobil yang dikendarai itu melewati permukaan jalan yang tidak rata. Permukaan jalan yang tidak rata berarti dia bisa berbatu atau bergelombang, atau bisa juga dia berlubang. Kemudian ketika mobil itu melewati jalan berbatu, gaya berat yang bekerja pada pengendara itu akan menekan pegas sehingga pegas mengalami mampatan. Nah, perlu kita ketahui bahwa saat kita menaiki mobil maupun motor, kemudian kita melewati jalan yang bergelombang, atau yang berlubang, atau yang berbatu, kita akan merasakan saat kita melewati jalan tersebut, kita tuh merasakan tertekan ke bawah. Maksudnya tuh kita itu mengarah ke bawah gitu. Nah, itu artinya pegasnya itu sedang memampat. Jadi kita itu ke arah ke bawah. Nah, kemudian saat pegasnya itu meregang, nah kita tuh kayak terdorong ke atas. Tadi kan kita terdorong ke bawah. Nah, itu saat pegas meregang itu terdorong ke atas. Nah, hal ini terjadi karena akibat sifat elastis yang dimiliki pegas. So, pegas itu akan kembali
meregang setelah mengalami pemampatan itu. Nah, setelah kita melewati jalan daratan itu kan kita bakal merasakan terdorong ke atas. Nah, itu artinya pegasnya itu meregang. Nah, kalau misalnya pegasnya meregang itu nanti ada gaya pemulihnya. Nah, itu kita akan bahas ke slide selanjutnya. Jadi dengan perubahan panjang pegas ini itu menyebabkan pengendara itu merasakan ayunan sehingga pengendara merasakan kenyamanan. Jadi dari sini bisa kita simpulkan ya bahwa dalam kehidupan sehari-hari hal-hal yang dalam ilmu fisika itu selalu ada. Contoh halnya adalah pegas dalam motor maupun mobil. Pertemuan sebelumnya juga sudah kita singgung ya tentang shock breaker dan tentang shock breaker serta ininya ya, springnya pada motor yang ada di luarnya, bagian luarnya shock breaker itu spiralnya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, ini kita masuk ke hukum Hooke. Kalau mengingat hukum Hooke, mengingat pertemuan sebelumnya itu kita mengingat Bapak Robert Hooke ya yang menemukan hukum Hooke ini sendiri. Nah, dari Bapak Robert Hooke itu menyatakan jika pada hukum Hooke, yaitu jika gaya tarik tidak melampaui batas elastis pegas, maka perubahan panjang pegas itu berbanding lurus dengan gaya untuk menarik atau merentangnya. Nah, dari persamaan ini kita itu mendapatkan ini F sama dengan K delta X. Dengan F itu sendiri adalah gaya tarik ini, kemudian K itu sendiri adalah konstanta pegas, delta X itu sendiri adalah perubahan panjang atau pertambahan panjang. Nah, konstanta pegas itu sendiri satuannya yaitu apa? Satuannya Newton per meter. Newton per meter. Oke. Ini satuannya konstanta pegas. Nah, oke, kita lanjutkan ya. Di sini ada grafik hubungan antara gaya dengan pertambahan panjang pegas. Nah, bisa dilihat di sini di grafiknya ada apa aja nih? Ada F, bentar ya. Ada F, ada delta X. Oke, delta X itu berada di sumbu X, F-nya itu sendiri berada di sumbu Y. Dengan F satuannya Newton, delta X satuannya meter. Dari grafik ini didapatkan hubungan antara gaya yang bekerja pada pegas dan pertambahan panjang pegas yang ditimbulkan adalah gaya tarik yang diberikan berbanding lurus dengan pertambahan panjang yang ditimbulkan. Jadi, semakin besar gaya yang kalian berikan, maka pertambahan panjangnya juga semakin besar. Nah, jadi semakin besar gaya tarik, semakin besar pula pertambahan panjang pegas tersebut. Oke, nah dari sini kita kan bisa mendapatkan, jadi di gradien ini itu kan kita bisa mencari pegasnya ya. Ini nih. Ibu ganti warna. Di gradien ini kan kita mencari konstanta pegasnya. Nah, konstanta pegasnya ini kalau misalnya garis lurus miring ini kan sama dengan tan alfa kan. Tan alfa itu sama dengan Y per X kan. Nah, Y-nya itu apa? Y-nya F, X-nya apa? Delta X. Maka didapatkan K itu sama dengan F per delta X. Oke, Ibu lanjutkan ya. Nah, di sini ada data percobaan hukum Hooke. Di sini ada percobaan P, ada besar beban di sini maksudnya F ya. Kemudian ada perubahan panjang berarti apa? Delta X. Oke. Percobaannya ada percobaan ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8. Kemudian besar bebannya untuk percobaan ke-1 ada 20 Newton,
perubahan panjangnya ada 12 cm. Kemudian percobaan 2-nya ada 30 Newton, F-nya perubahan panjangnya 14 cm. Bu, fungsinya apa sih Ibu memberikan ini? Jadi fungsinya yaitu di sini. Buatlah titik-titik yang menunjukkan koordinat dari data percobaan di atas. Hubungkan titik-titik tersebut dengan garis. Kemudian buatlah kesimpulan. Jadi pada intinya Ibu ingin kalian membuat sebuah grafik di mana grafik tersebut nanti kalian simpulkan. Misal nih, contoh nih ya, grafiknya kan hubungan F dengan delta X. Nah, berarti ini kayak grafik yang sebelumnya ya. Misalnya di sini F-nya yaitu 20. Kemudian di sini 30. Dengan F-nya satuannya Newton, delta X satuannya meter. Kemudian di sini ada 12. Di sini ada 14 misalnya ya. Nah, di sini kalian bisa nih 20 kan pasangannya dengan 12 bisa dititipi di sini. 14 sama 30 bisa dititipi di sini. Nanti gimana? Misalnya kalau ini kan Ibu garis kan seperti ini. Lurus gini kan. Nah, tapi Ibu kan enggak tahu nanti gimana dengan grafik yang kalian masukkan dari data ini kan. Entah itu linier atau entah itu kurva melengkung, Ibu enggak tahu. Jadi kalian coba saja hasilnya bagaimana, gambar grafiknya lurus atau tidak. Jika lurus itu berarti dia sesuai dengan grafik hubungan gaya dan dengan perpanjangan dengan pertambahan panjang. Oke. Silakan dicoba, nanti Ibu berikan itu ya slot di Google Classroom. Nanti bisa dikumpulkan melalui Google Classroom. Oke. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada sebuah pegas. Yang pegas di sini yaitu dia digantung secara vertikal, sedangkan pegas di sini dia digantung secara horizontal. Enggak digantung ya, diletakkan gitu secara horizontal dikaitkan. Bisa dilihat di sini, jika sebuah pegas direntangkan atau dimampatkan dengan gaya F hingga memanjang sejauh delta X, akan timbul gaya pemulih F restor yang besarnya sama dengan gaya perentang atau pemampat tersebut, tetapi berlawanan arah gayanya, sehingga didapatkan F res itu sama dengan minus F. Oke, dari sini Ibu terangkan dulu. Kalau misalnya ada sebuah pegasnya yang horizontal, yang vertikal dulu, diberikan beban di sini, maka otomatis pegasnya kan turun ke bawah gini, maka F-nya ke bawah. Kemudian saat beban tersebut dilepaskan, oke, F-nya ke bawah kan pegasnya jadi seperti ini. Jadi seperti ini kan, lebih merenggang gitu ya, jarak perubahan panjangnya juga berubah pegasnya. Kemudian saat bebannya itu dilepaskan, istilahnya F-nya itu sudah tidak bebannya dilepaskan itu ya, maka si pegasnya kan akan kembali ke atas atau kembali ke bentuk semula. Maka ada gaya restor atau gaya pemulih. Pegasnya pulih lagi kembali ke tempat semulanya, ke bentuk semulanya. Nah, sama halnya seperti yang horizontal ini, saat diberikan gaya penekan ke sini, kemudian saat gaya tersebut ditiadakan atau dilepaskan, maka pegas tersebut kan akan kembali lagi ke sini. Nah, itulah mana itu gaya pemulih dan mana itu gaya pemampat, sama besarnya, sehingga didapatkanlah F res sama dengan minus F. Nah, minus F dalam hukum Hooke kan, kalau di hukum Hooke itu F sama dengan K delta X, sehingga F res sama dengan minus K delta X. Menurut hukum Hooke, besar gaya pemulih tersebut adalah F res sama dengan minus K delta X, dengan K merupakan konstanta pegas, satuannya konstanta pegas apa? Newton per meter. Oke.
Lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk ke energi potensial. Jadi, pada saat kita meregangkan sebuah pegas, itu terdapat energi potensial. Nah, saat pegas teregang itu terdapat pegas tersebut itu memiliki energi potensial. Nah, di sini ya, saat pegas teregang, pegas memiliki energi potensial atau sering kita sebut dengan EP. Nah, bisa dilihat di sini. Ini kan ada gambarnya nih. Nah, jadi energi potensialnya itu berada di sini. Nah, yang Ibu coret-coret ini. Oke, dilihat bahwa F-nya sendiri berada di sumbu Y, delta X-nya sendiri berada di sumbu X. Kemudian garis linier bahwa K sama dengan F per delta X, maka untuk mencari F sama dengan K delta X. Nah, jika gaya tarik F dilepas, maka pegas akan melakukan usaha sebesar B sama dengan F delta X. Dari grafik di samping kita dapat menentukan energi potensial. Nah, energi potensial kan sama dengan luas kurva. Di sini bentuknya yaitu segitiga kan. Segitiga luasnya berapa? Setengah alas kali tinggi kan. Nah, alasnya apa? Alasnya itu delta X. Tingginya apa? Tingginya F. Oke, maka didapatkan EP sama dengan setengah kali F delta X. Nah, kemudian F itu sendiri dalam hukum Hooke yaitu K delta X kan. Oke, bentar. F sama dengan K delta X. Hapus saja ya. F sama dengan K delta X, sehingga jika dimasukkan EP sama dengan K delta X dikali delta X, sehingga didapatkan EP sama dengan setengah K delta X. Dengan keterangan itu sendiri, EP merupakan energi potensial dengan satuannya Joule, kemudian K merupakan konstanta pegas dengan satuannya Newton per meter, dan delta X merupakan pertambahan panjang dengan satuannya meter. Kita lanjutkan. Nah, masuk nih ke contoh soal. Sebuah keluarga yang terdiri dari 4 orang yang total masanya itu 200 kg masuk ke dalam mobil sehingga gas mobil tertekan ke bawah sejauh 3 cm. Berapakah konstanta pegas tersebut? Berarti kita disuruh mencari apa? K-nya kan? Oke. K-nya berapa? Nah, diketahui massa 4 orang itu totalnya tadi 200 kg. Kemudian delta X-nya dia mengalami pertambahan panjang yaitu sebesar 3 cm. Nah, 3 cm ini kita konferensikan dulu ke meter. 1 cm ke meter berarti 0,01 meter kan? Oke, maka 3 cm menjadi 0,03 meter, dituliskannya bisa menjadi seperti ini, 3 kali 10 pangkat min 2 meter. Yang ditanyakan adalah berapakah besar konstanta pegas mobil tersebut. Kita langsung bisa menjawab. Kalau misalnya mengingat ini berarti kita bisa menggunakan persamaan hukum Hooke yaitu F sama dengan K delta X, di mana K itu bisa K sama dengan F per delta X. Nah, F itu sendiri di sini sama dengan V. Nah, V itu sendiri massa kali percepatan gravitasi. Percepatan gravitasinya berapa? Percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Sehingga kita dapatkan K sama dengan mg per delta X, K sama dengan 200 kg dikali 10 meter per sekon kuadrat per 3 kali 10 pangkat min 2. Nah, K sama dengan 200 kali 10 kan 2000. Bu, kok bisa dapat Newton? Kilo Newton. Bagian sini ya, Ibu hapus ya. Kilogram kali meter per sekon kuadrat itu bisa dituliskan dalam bentuk Newton. Jadi Newton itu penjabaran dari kilogram meter per sekon kuadrat. Oke, kemudian per 3 kali 10 pangkat min 2. 2 akhirnya 2000 bisa dituliskan 2 kali 10 pangkat 3. Karena nolnya ada 3 kan, kita bisa tuliskan seperti ini.
per 3 kali 10 pangkat min 2 meter. Sama dengan 2 bagikan 3, 0,67. Ini 10 pangkat min 2-nya dipindah ke atas menjadi 10 pangkat 2. Nah, dalam perpangkatan, kalau misalnya dikali misalnya pangkat kali pangkat dikali pangkat, pangkatnya ini ditambah. Jadi 10 pangkat 3 kali 10 pangkat 2 10 pangkat 3 kali 10 pangkat 2 itu sama dengan 10 pangkat 5 karena 3 ditambah 2. Jadi didapatkan 0,67 kali 10 pangkat 5 atau bisa dituliskan 6,7 kali 10 pangkat 4 Newton per meter. Jadi besar konstanta pegas mobil adalah 6,7 kali 10 pangkat 4 Newton per meter. Oke, Ibu lanjutkan ya. Sebuah begas dalam keadaan tergantung bebas mempunyai panjang 5 cm. Pada ujung bebas digantungkan beban 500 gram hingga panjang begas menjadi 7 cm. Jika percepatan gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, berapakah konstanta gaya begas tersebut? Oke, kita ketahui dulu. Di sini begasnya itu memiliki panjang 5 cm. Berarti ini apa masuknya? Masuknya ini X0 kan? Nih, begas mempunyai panjang 5 cm. Berarti masuknya apa? X0. X0-nya dia 5 cm. 5 cm kita konferensikan ke meter menjadi 0,05 meter. Ini 0,05 meter. Kemudian XT-nya saat mengalami perpanjangan, yaitu yang didapatkan adalah sebesar 7 cm. 7 cm kita konferensikan ke meter menjadi 0,07 meter. Masanya yaitu 500 gram. 500 gram kita konferensikan ke kilogram, berarti kan 500 dibagi 1000 kan. Nah, 500 bagi 1000 berapa? 0,5 kilogram. Nah, berarti dengan percepatan grafinya itu sendiri yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan berapakah besar konstanta pegas tersebut? Oke. Nah, dijawab F. Kita bisa menggunakan persamaan yaitu F sama dengan K delta X. Nah, untuk mencari delta X maka X setelah mengalami perpanjangan berarti XT kan, maka XT minus X0. XT nya berapa? XT nya 0,07, X0 nya 0,05 meter, sehingga didapatkan 0,07 meter dikurangi 0,05 meter sama dengan 0,02 meter. Dengan K nya, K didapatkan F sama dengan K sama dengan F per delta X, kemudian F itu sama dengan V, dan V itu sama dengan massa kali percepatan gravitasi, sehingga didapatkan K sama dengan mg per delta X. Nah, kemudian kita tinggal masukkan saja K sama dengan 0,5 kg dikali percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat per delta X-nya kita dapatkan 0,02 meter. Oke, kemudian K sama dengan 0,5 kali 10 kan 5. Nah, Newtonnya didapatkan dari kilogram kali meter per sekon kuadrat, itu kan sama dengan Newton. Oke, nah sehingga didapatkan K sama dengan 5 Newton per 2 kali 10 pangkat min 2 meter, sehingga K sama dengan 250 Newton. Kok bisa Bu? Karena ini gampangnya gini, 10 pangkat
min 2-nya kamu pindah ke atas, jadi kan 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 sama dengan 100. Berarti 5 kali 100, 500 dibagi 2 sama dengan 250 Newton per meter. Bu lanjutkan. Suatu logam memiliki modulus Young 4 kali 10 pangkat 6 Newton per meter kuadrat. Luas penampang 20 cm kuadrat dan panjangnya 5 meter. Berapakah konstanta logam tersebut? Oke, kita disuruh mencari konstanta logam tersebut ya. Nah, yang pertama-tama diketahui modulus Young-nya adalah 4 kali 10 pangkat 6 Newton per meter kuadrat. Satuannya modulus Young, jangan lupa. A yaitu 20 cm kuadrat. Kita konferensikan ke meter kuadrat jadi 2 kali 10 pangkat min 3. Kok bisa, Bu? 1 cm sama dengan 0,01 meter. Berarti kalau misalnya Ibu tulisnya gini aja ya, ketimbang nanti bingung. 10 pangkat min 2 meter gitu aja ya. Berarti kalau misalnya 1 cm kuadrat, maka 1 cm kuadrat berarti 2 kalinya 10 pangkat min 2 kan. Nah 10 pangkat min 4 meter. Oke. Atau dikuadratkan lagi, 10 pangkat min 2 nya didapatkan 10 pangkat min 4 meter. Nah kalau misalnya 20 kali 10 pangkat min 4 meter, 20 kan punya 0,1. Jadi di sini nolnya bisa hilang 1 sehingga didapatkan 2 kali 10 pangkat min 3 meter. Nah, ini kali ya. Oke, dari sini sudah paham? Kalau dari sini sudah paham, Ibu coba hapus dulu biar tidak terlalu penuh. Nah, kemudian L0-nya atau X0-nya kita dapatkan 5 meter. Yang ditanyakan adalah berapa besar konstanta logam tersebut. Oke, kita gunakan rumus modulus Young ya. Di rumus modulus Young adalah Y sama dengan F kali L0 per A kali delta X. Nah, menurut hukum Hooke, F itu sama dengan K kali delta X. Kita tinggal memasukkan saja di modulus Young-nya. Y sama dengan K delta X kali L0 per A kali delta X. Nah, di sini delta X-nya bisa saling coret. Ini bisa dicari dengan ini. Nah, maka yang tersisa adalah Y sama dengan KL0 per A. Sehingga didapatkan K sama dengan YA per L0. Kita tinggal masukkan saja. Y-nya 4 kali 10 pangkat 6 Newton per meter kuadrat. Dikali A-nya 2 kali 10 pangkat min 3 meter kuadrat. Per L0-nya yaitu 5 meter. Nah, di sini meter kuadratnya bisa kita coret, kita hilangkan, maka didapatkan 4 kali 2, 8, 10 pangkat 6 kali 10 pangkat min 3, kita dapatkan 10 pangkat 3. Ingat, dalam perkalian perpangkatan, pangkatnya tidak dikali, namun ditambah. 6 ditambah minus 3 sama aja 6 kurangi 3 kan, sehingga didapatkan 3 per 5M. Nah, di sini 8 bagi 5 kan 1,6. Di sini ada 10 pangkat 3. Ibu biar nilainya bagus, Ibu pinjam 1 yang di 10 pangkat 3. Berarti Ibu kasih ke 1,6. 1,6 dikali 10 sama dengan 16 kan. Nah, karena sudah Ibu pinjam 1, maka tinggal 10 pangkat 2. Sehingga didapatkanlah 1600 Newton per meter. Maka besar konstanta logam tersebut yaitu 1600 Newton per meter. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada sebuah contoh yaitu berikut ini adalah grafik antara gaya F dengan pertambahan panjang sebuah pegas delta X. Nah, di sini yaitu ada Fn, ada ada F, ada delta X juga, bukan Fn ya. N-nya itu satuan. Besar energi potensial pegas berdasarkan grafik di atas adalah berapa? Nah, ingat-ingat
persamaan energi potensial, yaitu awalnya kan setengah F delta X, karena didapat dari apa? Dari sini kan luas kurvanya energi potensial kan bentuknya segitiga luasnya setengah alas kali tinggi. Setengah alas kali tinggi, alasnya berapa? Berarti setengah delta X kali F atau setengah F delta X. Nah, F kalau dijabarkan baru tuh yang K delta X, sehingga didapatkan EP sama dengan setengah K delta X kuadrat. Cuman karena di sini kita langsung disuruh menentukan energi potensial berdasarkan grafik yang sudah ada, yaitu F dan delta X, maka kita bisa menggunakan persamaan ini secara langsung. Maka didapatkan EP sama dengan setengah kali 40 Newton dikali 0,08 meter. Nah, ini 2 dibagi 40 kan hasilnya 20 ya. Maka 20 dikali 0,08 meter. Nah, sama dengan 1,6 Joule. Maka energi potensial pegas berdasarkan grafik di atas adalah 1,6 Joule. Mudah ya. Kalau misalnya kalian bisa membaca grafik, pasti kalian bisa menyelesaikan ini. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, di sini ada contoh soal lagi. Grafik berikut hubungan gaya F terhadap pertambahan panjang pegas delta X. Kemudian di sini ada gayanya, ada delta X-nya. Di gayanya didapatkan nilai 50, di delta X-nya didapatkan nilai 0,05. Jika pegas disimpangkan 4 cm, maka energi potensial pegas itu adalah titik-titik. Berarti kalau disimpangkan, pegasnya mengalami pertambahan panjang lagi. Maka kita perlu menghitung yang namanya konstanta pegas itu dahulu dengan hukum Hooke, yaitu K sama dengan F per delta X. F-nya berapa? F-nya 50 kan. Kita masukkan K sama dengan 50 Newton dibagi delta X-nya pas di 0,05 meter. Sehingga K sama dengan 1000 Newton per meter. Kita sudah mendapatkan nilai K-nya yaitu 1000 Newton per meter. Jadi kita tinggal menentukan nilai energi potensialnya saja. Nah, di energi potensialnya kita harus mengingat yaitu persamaannya kan EP sama dengan setengah F delta X, atau jika dijabarkan lagi yaitu EP sama dengan setengah K delta X kuadrat. Nah, ini kan oke, kita tinggal masukkan saja EP-nya. EP sama dengan setengah, K-nya berapa tadi? Dapatnya 1000 Newton per meter. Kemudian delta X-nya tadi berapa? 0,05 dikuadratkan, 0,05 meter dikuadratkan, maka EP sama dengan 2 di 1000 dibagi 2 berapa? 500 kan? Nah, 500 Newton per meter dikali 0,05 meter kuadrat. 0,05 meter kuadrat yaitu 0,0025 meter kuadrat. Sehingga jika dikalikan didapatkan EP sama dengan 1,25 Joule. Nah, satuannya energi potensial jangan lupa Joule. Oke, lanjut ya. Sudah paham kan dari sini ya? Bagaimana kita cara menyelesaikan secara matematika maupun fisika. Oke, sebuah pegas digantung dengan posisi seperti gambar berikut. Nah, ini ada gambar 1, gambar 2, gambar 3. Nah, di sini bisa dilihat ya, pada saat sebelum pegasnya ini belum digantung apa-apa, saat digantung apa-apa, dia didapatkan panjangnya 5 cm. Kemudian digantung lagi, dia didapatkan panjangnya 7 cm. Pegas kemudian diberi beban bermassa M sama dengan 600 gram sehingga bertambah panjang 5 cm. Ini ya yang tadi Ibu maksud ini ya. Oke, kita disuruh menentukan yang pertama nilai konstanta pegas, yang kedua energi potensial pegas pada kondisi 2, yang ketiga ini ada di bawahnya sebenarnya cuma tidak kelihatan karena Ibu memakai HP, yaitu energi potensial pegas pada kondisi 3 ini ya, bukan 2. Pada saat M
ditarik lagi ke bawah sehingga menambah 7 cm. Oke, maka nilai konstanta pegas F sama dengan K delta X. Karena kita suruh mencari nilai konstanta pegas, karena F sama dengan V dan V sama dengan massa kali percepatan gravitasi, sehingga didapatkan ini mg sama dengan K delta X. Nah, K itu sendiri yaitu mg per delta X, sehingga K sama dengan M-nya berapa? 0,6 kilogram. Dari mana? 600 gram dikonversikan ke kilogram, sama aja kan 600 dibagi 1000. Nah, 600 bagi 1000 didapatkan 600 kilogram. Kalikan 10 meter per sekon kuadrat per 0,05 meter. Maka K sama dengan 0,6 kalikan 10 yaitu 6. Kemudian Newtonnya yaitu dapat dari kilogram kali meter per sekon kuadrat, itu sama dengan Newton. Nah, maka didapat 6 Newton per 0,05, didapatkan nilainya K sama dengan 120 Newton per meter. Nah, yang kedua kita disuruh nyari energi potensial pegas pada kondisi 2. Pada kondisi 2, pegas mengalami perpanjangan sebanyak 5 cm. Jadi kita bisa masukkan di sini yaitu EP sama dengan setengah K kali delta X kuadrat. Maka EP sama dengan setengah kali 120 Newton per meter, K-nya yang tadi kita cari, kemudian dikalikan 0,05 meter kuadrat. Maka EP sama dengan 120 bagi 2 yaitu 60 Newton per meter. Nah, maka 60 Newton per meter dikali 0,0025 meter kuadrat, sehingga didapatkan EP sama dengan 0,15 Joule. Ini ya, EP sama dengan 0,15 Joule. Nih. Oke, selanjutnya karena kita sudah mencari poin A dan poin B, kita tinggal mencari poin C. Poin C yaitu energi potensial pegas pada kondisi 3 pada saat pegas tersebut, M tersebut ditarik lagi ke bawah sehingga mendapatkan panjang 7 cm. Nah, saat M ditarik hingga bertambah 7 cm kan, maka EP sama dengan setengah K delta S. Karena ini pegasnya dimulai dari sini, maka kita menghitungnya juga dari sini ke sini. Ini ke sini. Nah, berarti dari 5 ke 7, 5 dari ke 7 berarti ditambahkan 5 ditambah 7 sama dengan 12 cm. 12 cm kita konversikan ke meter menjadi 0,12 meter. Oke. Maka didapatkan EP sama dengan setengah kali 120 Newton per meter dikali 0,12 meter kuadrat, dikuadratkan ya. Maka ini 120 bisa dibagi sama 2 kan, hasilnya yaitu 60 Newton per meter dikali 0,12 dikuadratkan yaitu 0,0144 meter kuadrat, sehingga EP didapatkan 0,86 Joule. Nah, ini 0,86 Joule. Maka nilai konstanta pegas tadi adalah 1000. Nilai konstanta pegasnya tadi adalah 1000 Newton. 120 kok 1000 ya? 120 Newton per meter. Kemudian energi potensial pada kondisi 2 yaitu didapatkan berapa tadi? Didapatkan dapat berapa ya? Didapatkan nilainya 0,15 Joule ya. Kemudian energi potensial pada kondisi 3 saat M ditarik hingga bertambah 7 cm didapatkan 0,86 Joule. 0,86 Joule. Oke, dari sini sudah cukup kita bisa
pertemuan ini menurut Ibu sudah cukup. Ibu berharap kalian bisa memahami materi ini yang Ibu jelaskan dengan seksama. Dan jangan lupa dikerjakan tadi percobaan membuat grafik. Ibu harap kalian bisa mengaplikasikan data tersebut dalam bentuk grafik sehingga kalian bisa memahami bagaimana hubungan antara gaya dengan pertambahan panjang. Apa yang didapatkan dari grafik tersebut, Ibu minta kalian simpulkan, bisa dituliskan dalam kertas menggunakan ballpoint kalau bisa ya, ataupun menggunakan spidol tidak apa-apa, jangan menggunakan pensil agar Ibu bisa melihatnya dengan jelas. Nanti Ibu buatkan slot di Google Classroom, bisa dikumpulkan, tenggat waktunya nanti Ibu tentukan di Google Classroom juga. Oke, jika masih ada yang belum paham silakan didiskusikan di grup, jangan malu-malu. Kalau misalnya terlalu malu bisa kontak person ke Ibu atau chat secara pribadi ya ke Ibu ya. Nah, di pertemuan hukum HOK ini tadi kita sudah belajar tentang hukum HOK, tentang pernyataan hukum HOK, yaitu jika gaya tarik tidak melampaui batas elastisitas pegas, maka perubahan panjang pegas berbanding lurus dengan gaya untuk menarik atau merentangnya, sehingga didapatkan persamaan F sama dengan K delta X. Kemudian di hukum HOK itu tadi juga kita belajar tentang yang namanya gaya pemulih atau F-rest. Jadi gaya pemulih itu arahnya berlawanan arah dengan gaya saat kita memanjangkan pegas atau memampatkan pegas. Kemudian kita juga mengenal tentang energi potensial. Energi potensial yaitu ada saat kita meregangkan pegas atau saat pegas teregang lebih tepatnya ya. Nah, energi potensial itu sama dengan luas kurva sehingga didapatkan energi potensial sama dengan setengah K delta X. Oke, sampai jumpa dari sini. Ibu harap kalian bisa mengerti ya. Jangan lupa dikerjakan tugas-tugasnya yang sudah Ibu berikan. Tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan tubuh. Semoga materi ini bermanfaat bagi kalian sehingga kalian bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.